Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman solih-solihah di kelas 6, bagaimana kabarnya hari ini? Ustadz berharap kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Oke, kita hari ini akan belajar tentang upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia ya. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Nah, ini setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia ternyata masih terus berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari gangguan bangsa asing yang datang. Jadi setelah kita memproklamirkan menjadi negara merdeka, ternyata masih ada saja gangguan dari negara asing. Mereka datang ke Indonesia lagi untuk melakukan serangkaian penyerangan ya, untuk ingin menjajah Indonesia kembali. Sehingga sejak tahun 1945 sampai 1950 telah terjadi pertempuran di berbagai daerah antara pihak Indonesia dengan pihak Belanda yang dibantu oleh pasukan Inggris. Di dalam kurun waktu 5 tahun ini terjadi pertempuran di beberapa daerah. Nah, daerah mana sajakah yang terjadi pertempuran ini? Yang pertama adalah pertempuran di Surabaya. Pada tanggal 25 Oktober 1945, tentara sekutu yang dipimpin Brigadir Jenderal Malabi datang ke Surabaya. Tanggal 27 sampai 30 Oktober 1945 terjadi kontak senjata antara para pemuda Indonesia dengan pasukan Inggris. Nah, dalam pertemuan ini pasukan Inggris dapat dipukul mundur, bahkan pemimpin pasukan Inggris yaitu Brigadir Jenderal Malabi ini terbunuh dalam peristiwa ini ya. Kemudian pada tanggal 9 November 1945, Inggris mengeluarkan ultimatum yang berisi semua pimpinan dan orang Indonesia yang bersenjata harus melapor dan meletakkan senjatanya di tempat yang ditentukan dan menyerahkan diri dengan mengangkat tangan. Kemudian ultimatum tersebut ditolak oleh pihak Indonesia ya. Pada tanggal 10 November 45 terjadi pertempuran yang sangat dahsyat. Pasukan Inggris menggempur Surabaya dari darat, laut, dan udara. Tetapi rakyat Indonesia tidak gentar menghadapi serangan tersebut. Bahkan semakin bersemangat melawan sekutu ini setelah mendengar pidato Bung Tomo yang membakar semangat arek-arek Surabaya untuk melawan sekutu. Peristiwa 10 November ini diperingati sebagai Hari Pahlawan. Begitu ya. Selanjutnya adalah pertempuran Ambarawa. Pada tanggal 20 Oktober 1945 ini tentara sekutu di bawah pimpinan Brigadir Battle mendarat di Semarang dengan maksud mengurus tawanan perang. Mereka diboncengi oleh Netherlands Indies Civil Administration atau disingkat dengan NICA ya. Maksud dari mengurus tawanan perang ini ya, coba diperhatikan. Jadi Indonesia ini terakhir kali dijajah oleh Jepang ya. Jepang ini musuhnya sekutu yang datang di Indonesia ini. Nah, tentara-tentara sekutu ini pada zaman penjajahan Jepang ini ditawan sama Jepang. Nah, karena ditawan inilah setelah Jepang dikalahkan sekutu, sekutu ini datang ke Indonesia dengan alasan untuk mengurus tawanan perang yang dulu ditawan oleh Jepang. Begitu ya, bisa difahami ya. Tetapi para tawanan tersebut justru dipersenjatai sehingga menimbulkan kemarahan pihak Indonesia. Pada tanggal 26 Oktober 1945 di Kota Magelang terjadi pertempuran Tentara Keamanan Rakyat atau disingkat TKR
dengan pasukan gabungan Inggris dan Nica. Insiden tersebut terhenti setelah Presiden Soekarno dan Brigadir Battle melakukan perundingan dan memperoleh kata sepakat. Tetapi pihak sekutu ingkar janji ya, kesepakatan yang telah dicapai antara Soekarno dan Brigadir Battle ini diingkari sama tentara sekutu. Akhirnya pada tanggal 12 Desember 1445 ini pertempuran berkobar di Ambarawa. Kolonel Sudirman langsung memimpin pasukannya yang menggunakan taktik gelar supit urang ya. Ini nama taktik yang dilakukan oleh Kolonel Sudirman untuk melawan sekutu, atau pengepungan rangkap dari kedua sisi sehingga musuh benar-benar terkurung. Setelah bertempur selama 4 hari, pada tanggal 15 Desember 1945 pertempuran berakhir. Indonesia berhasil merebut Ambarawa dan sekutu dibuat mundur. Kemenangan pertempuran ini kini diabadikan dengan didirikannya Monumen Palangan Ambarawa dan diperingati sebagai Hari Jadi TNI Angkatan Darat atau Hari Juang Kartika. Selanjutnya adalah pertempuran di Medan Area ya, pertempuran Medan Area. Pertempuran ini terjadi di Medan, Sumatera Utara. Berawal dari kedatangan pasukan sekutu pada 9 Oktober 45 yang ingin membebaskan tawanan perang. Nah, ini ternyata pasukan sekutu ini datang ke Indonesia di berbagai macam daerah, alasannya sama ya, ingin membebaskan tawanan perang yang dulu ditawan oleh tentara Jepang. Pasukan ini dipimpin oleh Brigadir Jenderal Ted Kelly ya. TED ini adalah singkatan ya. Didukung oleh orang-orang Nica ini tadi ya, sama ternyata, yang diam-diam dipersiapkan untuk mengambil alih pemerintahan Indonesia. Ketika tawanan perang dibebaskan, mereka dipersenjatai dan bersikap congkak. Congkak ini sombong ya, sehingga memicu timbulnya berbagai insiden dengan pemuda Sumatera Utara. Setelah itu pada tanggal 13 Oktober 45 terjadi insiden di Jalan Bali ya, ketika seorang penghuni hotel tentara sekutu, ini maksudnya penghuni hotel ini adalah tentara sekutu yang datang ke Indonesia, merampas dan menginjak-injak lencana merah putih yang dipakai oleh seorang pemuda ya. Jadi bisa kita bayangkan lencana merah putih ini adalah simbol negara kita, ada yang menginjak-injak, luar biasa marah sekali ya kita kalau seandainya melihat itu secara langsung. Peristiwa di Jalan Bali itu segera tersiar ke seluruh daerah Sumatera Utara dan menjadi sinyal bagi kebanyakan pemuda bahwa perjuangan menegakkan proklamasi telah dimulai. Mereka bersemangat untuk menegakkan atau melawan penjajahan kedatangan sekutu ini. Nah, di antara pemuda itu adalah Bejo ya, namanya memang Bejo ya. Salah seorang pemimpin laskar rakyat di Pulau Brayan. Pada tanggal 16 Oktober 45, Bejo bersama pasukan selikurnya menyerang gudang senjata Jepang di Pulau Brayan untuk memperkuat persenjataan. Jadi Bejo dan pasukan selikurnya ini menyerang gudang senjata Jepang untuk dibuat amunisi persiapan melawan sekutu ya. Bejo dan pasukannya kemudian menyerang markas tentara Belanda di Glukurhong dan Helvetia, Pulau Brayan. Setelah peristiwa ini, tentara sekutu mulai mengeluarkan ultimatum sebanyak 2 kali. Ultimatum yang pertama adalah bangsa Indonesia dilarang keras membawa senjata, termasuk senjata tajam seperti pedang, tombak, keris, rencong, dan sebagainya. Senjata-senjata itu harus diserahkan kepada tentara sekutu. Kemudian ultimatum yang kedua adalah
Bangsa Indonesia dilarang untuk membawa senjata di dalam daerah Medan atau 8,5 km sekitar Medan. Bagi yang membantah akan ditembak mati. Nah, akhir dari pertempuran ini pada tanggal 15 Februari 47, tepat jam 12 malam, Komite Teknik Gencatan Senjata akan melakukan perundingan untuk mengakhiri pertempuran Medan Area. Pada tanggal 10 Maret 1947, ditentukanlah batasan untuk melingkari kota Medan dan Belawan untuk menentukan daerah yang dimiliki oleh pihak sekutu dan Nica dan daerah kependudukan TKR. Batasan ini mencapai 8,5 km setelah terdapat kesepakatan pada tanggal 14 Maret 1947 dimulailah pemasakan patok batasan tersebut. Oke, sekarang kalau kalian lihat pada gambar ini, ya, perasaan kalian bagaimana? Ustadz pertama kali lihat ini tuh merinding banget ya. Pertempuran ini terjadi di Bandung, dikenal dengan Pertempuran Bandung Lautan Api. Peristiwa Bandung Lautan Api adalah peristiwa kebakaran besar yang terjadi di kota Bandung pada tanggal 23 Maret 1946. Dalam waktu 7 jam, sekitar 200.000 penduduk Bandung, ya bayangkan, banyak sekali, 200.000 penduduk Bandung membakar rumah mereka. Loh, rumahnya loh dibakar, rumahnya sendiri dibakar ya. Mereka sengaja membakarnya. Mereka meninggalkan kota menuju pegunungan di daerah selatan Bandung. Mengapa kok dibakar rumahnya ya? Hal ini dilakukan untuk mencegah tentara sekutu dan tentara Nica Belanda menggunakan kota Bandung sebagai markas strategis militer dalam perang kemerdekaan Indonesia. Karena kejadian tersebut, tentara Inggris merasa tidak terima dan mulai menyerang, sehingga pertempuran sengit terjadi. Kemudian pertempuran yang paling besar terjadi di desa Dayakolot, di mana terdapat gudang amunisi besar milik tentara sekutu. Dalam pertempuran ini, Muhammad Toha dan Ramdan, dua anggota milisi BRI atau kepanjangannya adalah Barisan Rakyat Indonesia, terjun dalam misi untuk menghancurkan gudang amunisi tersebut. Kemudian Muhammad Toha berhasil meledakkan gudang tersebut. Begitu ya. Baik, teman-teman, ini ada tugas buat kalian ya setelah mempelajari peristiwa pertempuran upaya untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Silakan disimak. Pilih satu judul pertempuran yang sudah kita pelajari ya. Jadi boleh milih pertempuran Surabaya, Ambarawa, Medan Area, Bandung Lautan Api. Silakan pilih salah satu saja. Setelah kalian pilih, buatlah peta pikiran menggunakan kata tanya. Apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, di mana ya. Peta pikirannya ini berarti diawali dengan sesuai dengan pertanyaan ini ya. Nanti silakan dikembangkan lagi sesuai dengan pertanyaan ini. Kalau kalian bingung, kalian bisa lihat contoh di buku tema 2 halaman 45. Di sana ada contoh bagan peta pikiran ya. Oke teman-teman, itu tadi tugas dari Ustadz. Mudah-mudahan bisa kalian kerjakan dengan baik. Nanti hasil tugas kalian silakan diupload pada Google Form yang akan Ustadz siapkan pada deskripsi di Google Classroom ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita bertemu pada pertemuan selanjutnya. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.